kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali siapkan hati kita masuk ke dalamnya. Mengenal peribadahnya Tuhan yang luar biasa, mengenal kasih Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti itu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berjanji, dan Engkau pasti akan menepati setiap janji-janji atas kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti itu Tuhan.
kami serahkan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Amin. Saya tidak percaya suka Tuhan selalu penuh atas kita. Amin. Kita makasih dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau menari, kita mau melompat buat Tuhan. Kita mau melupakan yang lalu dan mengharap pada pengirahan Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa setia dalam hidup kita. Memang terus mengarah pada tujuannya Tuhan, berlari sampai depan, sampai akhir dan bertanding sampai menang Tuhan. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan yang selalu kami rasakan setiap hari yang selalu baru atas kami. Dan kami sangat bersyukur Kau Bapa yang sangat mengenal kami Tuhan. Engkau mengenal lebih dari siapapun. Ketika kami sedih, Kau ada untuk menghibur kami. Ketika kami merasa kami tidak ada jalan keluar, ada tembok yang besar di depan kami, Kau selalu memberi sandaran. Sebab Engkau ada bersama kami. Pada pagi hari di sini kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terbukti akan firman Tuhan. Firman Tuhan kami dapat bertumbuh lagi. Kami siapkan firman Tuhan, mari sama-sama mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa, kalau sampai saat ini kami masih bisa mendengar suara-Mu. Bapa, ini hidup kami. Biar Tuhan mengurapi kami semua, menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang bulan ini Tuhan. Hingga kami ada di akhir bulan Februari ini Bapak. Biar Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, salam sehat jasmani dan rohani di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya. Immanuel. Amin. Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bulan Februari hampir berakhir. Kita semua mendapat pengajaran yang sangat indah dan sangat menyentuh hati dari Tuhan Yesus melalui Ibu Gembala, yaitu komitmen untuk setia. Hidup di dalam dunia ini, kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Mulai dari masa-masa pacaran, saudaraku, dibutuhkan kesetiaan. Kalau tidak, bisa putus di tengah jalan. Betul saudara? Begitu juga dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga. Dibutuhkan kesetiaan. Kalau tidak ada kesetiaan, pasti ada perceraian. Dalam pekerjaan pun dibutuhkan kesetiaan, saudaraku. Tidak curang, tidak ada main belakang. Butuh kesetiaan. Kalau tidak, PHK sudah menanti. Betul saudaraku? Haleluya. Terutama kesetiaan yang kita harus miliki, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setia kepada Sang Pencipta. Setia kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Profesor Dr. J.S. Badudu. Maaf, saudara. Kata komitmen itu berarti perjanjian untuk melakukan sesuatu. Dan kata setia berarti mempertahankan apa yang telah diucapkan terhadap janji itu. Ini luar biasa, kita punya tema komitmen untuk setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa saya katakan itu tema sangat menyentuh hati? Mengapa? Saudara-saudaraku, masih ingatkah apa yang menjadi kerinduan hati kita ketika saudara dan saya ingin menjadi pengikut Kristus, sehingga keluar ucapan janji untuk membawa jiwa-jiwa bagi Kristus, untuk bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati, baik suka dan duka. Saudaraku, menyerahkan diri, berjanji untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, sekarang pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya melakukannya? Membawa jiwa-jiwa bagi Kristus.
melayani dalam suka dan duka. Dan apakah saudara sampai saat ini masih dapat mempertahankan apa yang telah saudara ucapkan terhadap janjimu? Di masa pandemi ini, iman saudara dan saya diuji luar biasa, saudaraku. Iman kita diuji di dalam pandemi ini, di mana banyak orang yang stres, saudara. Wah, apalagi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Mereka stres, mau ke rumah sakit, takut tertular COVID, saudaraku. Ya, akhirnya mereka tunda, penyakitnya semakin parah, saudara. Sekarang, kalau kita boleh mengatakan dalam hati kita, masih tetapkah engkau dengan kesetiaanmu? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena masalah-masalah yang mereka alami. Berapa banyak, saudaraku, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa. Mengapa Tuhan kami mengalami kesulitan? Mengapa begini? Mengapa begitu? Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga dengan kata-kata itu, dengan mudahnya orang meninggalkan Tuhan, lari dari kesetiaannya. Kesetiaan bukan berarti berhenti di tempat. Setia itu memiliki peningkatan, di mana kita semakin hari semakin, iman kita semakin hari semakin naik karena kesetiaan itu. Tidak turun, apalagi merosot. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama mau baca firman Tuhan sebagai acuan tema kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini kata-kata Rasul Paulus, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat. Bapak Ibu boleh baca di ayat sebelumnya, yaitu ayat 6. Rasul Paulus telah menyelesaikan pertandingan di tengah-tengah pencobaan. Dia tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai mati di penjara. Imannya tidak tergoyahkan. Luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, ayat acuan ini, dari ayat acuan ini saya diminta oleh Ibu Gembala untuk mengangkat kisah dari seorang tokoh yang bernama Stefanus. Ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 6. Dengan perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Saudara, ini disebut diaken. Ya. Arti kata diaken adalah anggota rohaniwan, penyantun orang miskin. Saya tidak bacakan ayat demi ayat, tetapi saya akan jelaskan saja. Mengapa ada pemilihan 7 orang untuk melayani orang miskin? Saudara, pertama-tama pada masa itu, gereja semakin berkembang. Murid-murid bersungut-sungut karena banyak jemaat. Saudara, dalam pembagian pelayanan dana sosial tidak sampai terhadap janda-janda, saudaraku. Nggak sampai kepada janda-janda, saudara. Akhirnya mereka berdebat, mereka ribut, ada konflik di situ, saudaraku. Maka dipilihlah 7 orang
ya, pemimpin baru, saudaraku, dengan persyaratan yaitu terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Terpilihlah Stefanus di antaranya. Stefanus artinya mahkota. Ayat kita buka KPR ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 5, saudaraku. Di sini Stefanus terpilih karena memenuhi syarat, yaitu terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Ia juga penuh iman. Berarti di antara anak-anak Tuhan yang ada saat itu, ada yang tidak memiliki, yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak dipenuhi hikmat. Ada anak-anak Tuhan di situ yang tidak memiliki iman yang kuat, saudara. Betul? Kalau itu yang dipilih, saudara. Saudara, sekarang berlanjut Kisah Para Rasul 6 ayat 8, ya. Stefanus memiliki karunia dan kuasa. Dia mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, sehingga orang banyak itu menjadi iri hati. KPR 6 ayat 9 berkata, jemaat orang Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, bersoal jawab kepada Stefanus, berdebat tentang kebenaran. Tetapi mereka semua tidak dapat melawan hikmat daripada Stefanus. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Saudara yang kasih Tuhan, Kisah Para Rasul 6 ayat 12, Stefanus disergap karena mereka iri hati, ya saudaraku. Mereka tidak dapat melawan akan hikmat yang luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, memimpin bibir mulutnya untuk dapat berbicara dengan lantang, menjelaskan kebenaran akan firman Tuhan. Mereka, orang-orang Yahudi, tidak setuju dan tidak bisa menerimanya, sehingga Stefanus diseret, ya, diseret ke mahkamah agama. Kisah Para Rasul 7 ayat 1-57. Di tengah-tengah mahkamah agama, di depan imam besar, ketika Stefanus ditanya tentang kebenaran, iman percaya akan Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan Stefanus diputar-balikan sama mereka, saudaraku, oleh ahli-ahli Taurat. Roh Kudus turun atas hidupnya, saudaraku. Dengan lantang dia berkhotbah. Wah, luar biasa itu khotbahnya, panjang sekali, saudaraku. Ya, dia khotbah. Dia katakan gini, saudara. Dari zaman Abraham, ya, dia khotbah dari zaman Abraham yang tidak mempunyai bait Allah, saudara. Dalam pengembaraannya, mereka, Bapak Abraham, tetap setia tanpa ada bait Allah. Dia bisa menyembah Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Dan zaman Raja Daud ada bait Allah, di mana Raja Salomo membangun bait Allah dengan megahnya dan luar biasa. Kita tahu itu semua, saudaraku, ya. Tetapi apa yang terjadi? Nenek moyangmu, dikatakan, ya, menentang utusan-utusan Allah, saudaraku. Bahkan mereka membunuh utusan-utusan Allah, ya, saudaraku. Hingga ketika kebenaran itu datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dibunuh dan disalibkan oleh mereka, oleh engkau, katanya, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu ayat 51, ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 berkata, ya, dengan lantangnya Stefanus, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu telah menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, dikatakan, ya saudara. Demikian juga kamu. Ayat 52,
Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Saudaraku, ayat 53, ini khotbahnya Stefanus luar biasa. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saudara, haleluya, puji Tuhan. Dengan penampilan Stefanus yang luar biasa, ayat 55 berkata, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, memberikan standing ovation begitu melihat tindakan iman Stefanus yang luar biasa, khotbah yang luar biasa, tindakan iman yang luar biasa. Tuhan Yesus berdiri. Pada dasarnya, kalau kita melihat, saudaraku, ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara mau lihat, Alkitab mengatakan, ya saudaraku, menerangkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita baca KPR, Kisah Para Rasul 2 ayat 35. Duduklah di sebelah kananku. Ku-nya itu Allah. Ya, sampai ku buat musuhmu. Mu-nya udah besar kan, saudara? Musuhmu. Mu-nya itu Tuhan Yesus menjadi tumpuan kakimu. Ya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 14 ayat 62 itu juga menegaskan, akulah dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Ada lagi penjelasan, saudaraku. Lukas 22 ayat 69, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi luar biasa, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, Tuhan Yesus berdiri memberi penghormatan yang luar biasa untuk Stefanus, saudara. Terutama untuk iman Stefanus. Tuhan Yesus berdiri atas kesetiaannya yang luar biasa. Tuhan Yesus berdiri atas kasihnya kepada Tuhan sebagai saksi Kristus yang setia. Setia sampai mati di rajam batu. Tuhan Yesus berdiri memberi penghormatan buat Stefanus, luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu Stefanus diseret keluar kota Yerusalem, lalu dirempari dia dengan batu. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Saudara, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara tahu, pasal 8 berkata, ada Saulus di sana. Ada Saulus di sana. Dia setuju kalau Stefanus dibunuh. Saudara, dia sangat setuju kalau Stefanus dibunuh. Saudara, Stefanus melakukan persis seperti karya Tuhan di kayu salib. Karya Tuhan Yesus saat dia mengampuni orang yang menyalibkan dia.
sebagai guru besar, Stefanus melakukan apa yang dilakukan gurunya. Imannya tidak tergoyahkan oleh masalah yang ada. Tetap setia. Ketahuilah saudara, martir pertama adalah Stefanus. Luar biasa. Waduh, kalau saya baca ini, Stefanus bangkit kembali. Kematian Stefanus melahirkan seorang pemimpin gereja terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus, saudaraku, yang setuju atas pembunuhan Stefanus. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 16, Rasul Paulus berkata, juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Wah, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut pikiran manusia, tidaklah mungkin saya mau dibaptis sama Stefanus, sama Paulus yang sudah membunuh saudara, ya, yang sudah membunuh Stefanus, ya, saudara-saudaranya Stefanus. Maaf, kalau saya jadi saudara-saudaranya Stefanus, nggak mungkin saya mau dibaptis sama Paulus, saudaraku. Kurang ajar, dia membunuh saudaraku, dia telah menghabisi nyawa saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai Stefanus katakan, dia cuma ingat keluarga Stefanus yang dia baptis. Saudaraku, yang lain siapa lagi? Aku lupa. Dia katakan, aku tidak ingat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sudah tidak mengingat-ingatnya lagi. Yang dia ingat sekarang, karya Yesus Kristus yang harus dia jalani, saudaraku, yang harus dia tebus. Makanya dia katakan, pertandingannya sudah berakhir, saudaraku, ya, dia bekerja terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya dapat simpulkan, bila kita sudah komitmen untuk setia, maka tidak ada lagi sakit hati. Betul, saudara? Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi kebencian. Keluarga Stefanus tidak benci sama Paulus, saudaraku. Bahkan dia mau dibaptis. Ya. Tidak ada lagi kebencian. Tetap mempertahankan iman yang tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun, saudaraku. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu kesimpulannya, saudaraku. Dan saudara percayalah saudara, kalau itu kita lakukan, ya, maka komitmen untuk setia itu dapat terwujud di dalam kehidupan saudara. Dan saya katakan amin. Luar biasa. Itu pasti terwujud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat keadaan kita bukannya seperti Stefanus yang dihajar, dirajam, ya saudaraku, sampai mati. Ya, keadaan kita saat ini, kesusahan kita saat ini, yaitu kesusahan yang harus kita jalani, gitu loh, saudara. Pencobaan-pencobaan, sakit penyakit, perekonomian, saudaraku, ya, itu suatu pencobaan yang, wah, kalau saya bilang, kesehatan itu nomor 1 di dalam kehidupan setiap orang, betul, saudaraku. Kalau kesehatan itu digocoh oleh setan, saudaraku, masih tetapkah engkau setia? Masih tetapkah engkau dengan tulus hatimu? Masih tetapkah engkau menyatakan kesetiaanmu di dalam Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan,
saya boleh saksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Saya katakan dengan penyakit yang saya alami, yaitu kanker ganas, saudara, saya katakan demikian. Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan saya pasti sembuh. Tetapi kalau ini untuk menguji imanku, kalau ini untuk menguji kesetiaanku, kuatkan aku. Kuatkan aku untuk bisa menerimanya. Saya tidak mau goyah dalam keadaan seperti ini. Kuatkan aku, Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun saya harus bolak-balik ke rumah sakit dengan keadaan seperti ini, dikatakan rentan, ya, rentan dengan keadaan COVID-19. Rentan, tetapi puji Tuhan, setiap kali saya di swab, ketika mau kemo saya di swab, ketika mau kemo saya di swab, 6 kali kemo, 6 kali swab, saudaraku, hasilnya 6 kali negatif. Wah, kalau saya mau tepuk tangan di dalam Tuhan, luar biasa deh, saudaraku. Saya mau tepuk tangan terus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu juga anak saya. Saudaraku, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, anak saya gajinya dipotong, ya saudara. Sementara mesti bolak-balik ke rumah sakit, dan anak saya pun harus ke rumah sakit. Disitulah iman kita diuji. Apakah kita masih setia di dalam Tuhan? Ujian ini tidak sebanding ketika saudara dan saya mendapat mahkota. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur di tengah-tengah pandemi ini. Ketika anak saya gajinya dipotong, saudaraku, dan dia bekerja keras, saudara, harus ya sebentar di offer ke kitchen gitu ya, masak, sebentar lagi di offer ke office, ke GSE ya, ke apa sih itu kalau dikatakan saudara, terima tamu begitu. Mereka anak saya cowok kerja di hotel, saudara, saya cuma katakan demikian, kamu harus sabar. Saya bilang, sabar di dalam Tuhan. Saudara, ketika dia setia dengan pekerjaannya, bos nggak tutup mata, dia bisa kontrak kerja untuk naik jabatan. Sesuatu yang mustahil, saudaraku, di pandemi ini bisa naik jabatan. Di PHK banyak, naik jabatan nggak ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan saya, tidak mungkin saya tidak berharap kepada Tuhan. Justru di masa seperti ini, saudaraku, saya terus menangis di hadapan Tuhan. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Engkau ada bersama kami, dan kami sekeluarga ada sebagaimana kami ada, dan kami tidak kekurangan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah firman Tuhan, saudaraku, yang saya katakan, Tuhan itu setia. Dan kalau kita terus setia, seperti yang guru ajarkan, tidak mungkin kita ditinggalkan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa buat firman Tuhan ini. Tuhan, ajar kami setia, Tuhan. Biarlah janji setia kami ini sampai ke hadirat-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Engkau terlebih dahulu setia untuk kami, Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Engkau penjaga kami, gunung batu kami, tugu pertahankan kami, kota benteng kami. Engkaulah Tuhan, tiada yang lain. Untuk kami lebih setia lagi di dalam Engkau, supaya Engkau memberitahu kami, disinilah kesetiaan Tuhan bagi kami yang tidak meninggalkan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara kami, dimanapun mereka berada, yang mengalami masalah-masalah alam, Tuhan Yesus, gempa bumi, tanah longsor, Tuhan, yang mengalami sakit, terpapar virus
Tuhan Yesus. Engkau ada, Engkau menyertai. Sampai engkau menemukan imannya di bumi ini, dia tetap di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup ini, iman ini. Dan satu saat engkau datang untuk yang kedua kali, menemukan iman kami di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya yakin percaya kita semua diberkati pada firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebahagiaan Tuhan. Sekarang saatnya kami memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati berlipat lipat ganda. Kami akan percaya apa yang kami kerjakan, Engkau akan bawa berhasil karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami siap memberi dengan sukacita. Mari semua sama-sama katakan amin. Ibu saudara sekalian bisa memberikan melalui link yang ada di bawah ini, bisa langsung transfer. Jika tidak, bisa langsung hubungi Coach Johan, bisa ketemuan dan memberikan persediaan langsung. Ada satu sobatku yang setia karena
atas kami. Kami berkumpul bersama-sama merasakan hadirat Tuhan kembali, menyerahkan kembali rasa hormat kami, ucapan syukur kami buat Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya apa yang kami akan kerjakan setiap hari yang Engkau akan berhasil karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami terus minta penjagaan, penyertaan di atas kami, jauhkan daripada sakit penyakit, dan berikan kami terus kekuatan untuk menghadapi setiap hari yang berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin di rumah sedang sakit. Kami akan percaya kesehatan yang hanya daripada Tuhan ada atas mereka, kesembuhan yang Engkau berikan ada atas mereka Bapa. Kami serahkan teman-teman yang sakit pada hari ini, Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jika teman-teman kami sudah mulai lelah, Engkau berikan kekuatan Bapa, penghiburan ada atas mereka karena Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa kami yang baik, sungguh kami sangat bersyukur. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan kami akan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rendalah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.